Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Basuki, JGP Angkatan 10. Ini merupakan tugas 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik semua bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mengajari untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa 1. Pembelajaran dengan metode teacher-centered merupakan metode yang pas agar siswa yang saya bersamai dapat fokus diam mendengarkan penjelasan dari saya. Saya selalu mendambakan suasana kelas yang tertib, tenang, dan selalu fokus dengan gurunya. Yang kedua, pembelajaran saya hanya memfokuskan bagaimana ketercapaian materi dapat saya sampaikan kepada siswa secara keseluruhan tanpa saya memperhatikan apakah siswa memahami semua atau tidak materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik masing-masing peserta didik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dengan mempelajari modul 1.1 ini, sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus memahami karakter masing-masing peserta didik dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, dengan tetap menjadi filter bagi anak didiknya terhadap segala perubahan yang ada. Kemudian seorang guru harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah awal yang saya terapkan agar kelas yang saya bersamai agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian, tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi peserta didik. Lalu, saya juga akan mencoba pelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri mereka. Tentunya bakat dan minat yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.